Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas konsep dasar viskositas fluida. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10, kelas 12, dan ada playlist latihan solo TBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Viskositas fluida. Viskositas fluida adalah ukuran kekentalan fluida. Air, minyak, dan oli itu memiliki kekentalan atau viskositas yang berbeda. Mari kita analisis pengaruh viskositas fluida terhadap benda yang bergerak dalam fluida tersebut. Misalnya terdapat fluida zat cair dalam sebuah wadah seperti ini, kemudian ada benda yang dijatuhkan sehingga benda bergerak di dalam fluida. Ya, kalau kita ingin menuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda, maka tentu pada benda bekerja gaya berat yang membuat benda bergerak ke bawah. Ya, kemudian karena benda tercelup dalam fluida, pada benda bekerja gaya apung atau gaya ke atas atau gaya Archimedes. Terkait gaya apung atau gaya Archimedes, kita sudah bahas di konten atau di materi sebelumnya. Silakan disimak. Ya. Jadi ada gaya berat dan ada gaya apung yang bekerja pada benda mengarah ke atas. Nah, tentu benda yang bergerak dalam fluida yang sangat kental itu lebih sulit dibanding benda yang bergerak dalam fluida yang kurang kental. Semakin kental fluida tersebut, maka semakin sulit benda itu bergerak di dalam fluida. Jadi, viskositas fluida itu menghambat gerak benda. Semakin kental fluida tersebut, maka semakin sulit benda itu bergerak. Jadi, fluida itu menghambat gerak benda, ya. Sehingga faktor dari viskositas fluida yang menghambat gerak benda itu dimanifestasikan sebagai gaya gesek. Jadi, benda yang bergerak dalam fluida yang dengan kekentalan tertentu itu juga mengalami gaya gesek. Dan gaya gesek itu tentu melawan gerak benda. Ya, kalau gerak bendanya ke bawah, maka gaya geseknya ke atas tentu saja. Semakin kental fluida ini, logikanya semakin besar gaya geseknya, sehingga kemudian benda semakin sulit bergerak. Jadi inilah 3 gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dalam fluida dengan viskositas atau kekentalan tertentu ini. Ya. Maka kalau kita ingin menuliskan persamaan gerak benda, kita mulai dengan hukum kedua Newton. Ya. Sigma F sama dengan M kali A, massa benda kali percepatan. Maka ini adalah W kurang gaya apung kurang gaya gesek. Sama dengan M kali A. Ya kan? Gaya berat benda adalah M kali G. Gaya apung atau gaya ke atas adalah rho GV. Massa jenis fluida kali percepatan gravitasi kali volume fluida yang berpindah akibat dicelupnya benda. Karena benda tercelup secara keseluruhan, maka volume fluida yang berpindah sama dengan volume benda secara keseluruhan. Ya. Jadi volume fluida yang berpindah sama dengan volume benda. Karena benda tercelup secara keseluruhan. Gaya gesek sama dengan M kali A. Dari sini dapat diperoleh gaya gesek ya sama dengan Mg kurang Ma kurang rho GV. Dan dari persamaan ini bisa ditentukan berapa gaya geseknya. Misalkan X ini ya sebagai permisalan saja ya dengan nilai tertentu. Nah, tapi pada persamaan ini kan sudah diperoleh berapa gaya geseknya. Ya. Tapi belum secara spesifik menunjukkan bagaimana sih viskositas atau kekentalan benda itu berpengaruh terhadap gerak benda dalam fluida. Maka gaya gesek ini harus dirumuskan tersendiri. Ya. Kalau gaya gesek pada benda yang bergerak di bidang datar atau bidang miring ya, gaya gesek lantai misalnya ya, itu rumusnya gaya gesek sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Jadi dimensinya sama ya. Jadi gaya gesek
kemudian sama dengan gaya normal, kemudian ada koefisien gesek di situ. Tapi gaya gesek juga kadang dikaitkan dengan kecepatan. Misalnya pada materi getaran atau osilasi ya, kalau diperhitungkan gesekan udara, maka gesekan udara, gaya gesek udara itu nanti berkaitan dengan kecepatan benda, karena gaya gesek memengaruhi kecepatan benda. Ya, jadi gaya gesek juga dalam persamaannya kadang dikaitkan dengan kecepatan benda, karena gaya gesek ya memang memengaruhi kecepatan benda. Jadi, kalau kita rumuskan tersendiri, maka gaya gesek itu berpengaruh pada kecepatan benda. Ya. Nah, tapi tentu harus ada lagi di dalamnya faktor viskositas fluida yang disimbolkan dengan eta. Ya, eta atau koefisien viskositas ya, koefisien viskositas ini menunjukkan faktor viskositas fluida. Ya. Jadi dalam persamaan gaya gesek tentu ada akibatnya yang berakibat pada kecepatan benda yang berubah. Kemudian ada faktor viskositas di situ. Fluid yang kekentalannya berbeda, maka koefisien viskositasnya juga berbeda, etanya berbeda. Nah, tidak hanya sampai di situ, gaya gesek juga ya harus ada faktor bentuk benda. Benda yang berbentuk bola dan berbentuk kubus ketika bergerak dalam fluida, tentu gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut juga berbeda. Meskipun di fluida yang sama. Ya. Jadi, dalam sebuah persamaan fisika maka ada sebuah konstanta untuk membuat persamaan jadi sama dengan, dan konstanta ini adalah faktor bentuk bendanya. Jadi ini akibatnya ya pada benda V kecepatannya berubah. Kemudian ada faktor viskositas fluidanya, yaitu eta, koefisien viskositas. Kemudian ada K sebagai faktor dari bentuk benda. Nah, menurut Stokes, ya, kalau benda yang bergerak dalam fluida ini bentuknya bola, maka K itu nilainya 6 PR. Ya, jadi K nilainya 6 PR khusus untuk benda yang berbentuk bola. Ini sudah dihitung oleh Stokes. Maka persamaan gaya gesek menjadi 6 PR eta V. 6 PR, L adalah jari-jari bendanya, jari-jari bola, koefisien viskositas, dan kecepatan benda. Inilah persamaan gaya gesek kalau bendanya berbentuk bola. Ya. Ini dikenal dengan hukum Stokes ya, persamaan gaya gesek ini. Ada keunikan pada benda yang bergerak dalam fluida ini ya, benda yang bergerak ke bawah, khususnya pada kecepatan. Jadi, benda dalam fluida ini bergerak ke bawah semakin lama semakin cepat, ya, jadi kecepatannya bertambah besar sampai mencapai kecepatan maksimum atau kecepatan terbesarnya. Jadi benda semakin ke bawah semakin bertambah kecepatannya hingga menyentuh kecepatan terbesar, kemudian konstan di kecepatan itu. Jadi kalau benda sudah bergerak dengan kecepatan konstan, artinya itu sudah mencapai kecepatan maksimum. Jadi semakin lama semakin bertambah kecepatannya hingga mencapai kecepatan terbesar, kemudian konstan dinilai itu. Ya. Kecepatan terbesar yang bisa dicapai benda dan konstan di titik itu tentu saja itu disebut dengan kecepatan terminal. Kecepatan terminal ya, jadi benda sudah bergerak dengan kecepatan konstan dan di situ kecepatan terbesarnya itu adalah kecepatan terminal. Mari kita rumuskan kecepatan terminal benda. Dimulai dengan sigma F sama dengan 0, karena benda mengalami kecepatan konstan ya, di kecepatan terminal itu bendanya memiliki kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan maka percepatannya 0 ya, jadi hukum pertama Newton. Sigma F sama dengan 0. Artinya saat benda mengalami kecepatan terminal itu sesungguhnya benda mengalami kesetimbangan. Kesetimbangan ya, jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Dan dalam hal ini adalah kesetimbangan kinetis. Ya, bukan kesetimbangan statis. Kalau kesetimbangan statis, kesetimbangan benda yang diam. Kalau ini bendanya bergerak, sigma F-nya sama dengan 0. Mengalami kesetimbangan kinetis, kesetimbangan pada benda yang bergerak.
Maka sigma F sama dengan 0, kemudian W kurang gaya ke atas, kurang gaya gesek sama dengan 0, ya. Maka kita ganti lagi rumusnya, gaya berat, gaya ke atas, dan gaya gesek tadi. Dengan catatan bendanya berbentuk bola, ya. Gaya gesek ini adalah persamaan hukum Stokes tadi. Dan V di sini otomatis kita ganti dengan kecepatan terminal karena kita sudah nolkan di sini ya, sudah nolkan. Nah, massa benda itu adalah massa jenisnya kali volumenya ya. Yang lainnya sama. Maka persamaan di atas ini bisa kita tuliskan seperti ini dan bisa difaktorkan begini. Karena kedua persamaan ini, kedua suku ini ya, ada G dan VB, ada percepatan gravitasi dan volume benda. Maka bisa difaktorkan seperti ini ya. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan kecepatan terminal adalah ini bagi ini ya, 6 pi r eta. Ya. Inilah persamaan kecepatan terminal benda. Jadi kecepatan terminal adalah kecepatan maksimum yang bisa dicapai benda, dan ketika benda mencapai kecepatan maksimum itu benda mengalami kecepatan yang tetap ya dalam pergerakannya dalam fluida. Kalau kita mau lanjutkan ini masih bisa ya. Volume benda, tentu bendanya tadi berbentuk bola. Volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Maka VB ini kita ganti dengan 4/3 pi r pangkat 3. Maka 4 jadi 4/18 ya. 4/18. 4/18 disederhanakan menjadi 2/9 ya. Kemudian sini ada R pangkat 2, ada R pangkat 3 saling membagi dengan R, jadi R kuadrat saja di sini. Kemudian pi-nya di bawah dan pi di atas saling menghilangkan ya, maka pi-nya hilang. Jadi persamaan kecepatan terminal kalau disubstitusikan persamaan volume benda yang berbentuk bola menjadi seperti ini. Baik, di konten berikutnya kita akan coba membahas beberapa latihan soal tentang viskositas fluida.